3 nomor 23 Yusuf anak Eli. Yang mana yang benar? Itu pertanyaannya dari tadi. Ini iya betul. Betul. Saya Betul paham, benar. saya paham. Sedangkan di sini, Ya. kalau Nah, di mana sini, yang benar? Bukan masalah paham atau tidak. Yang benar yang mana? Yusuf anak Yakub atau Yusuf anak Eli? di Matius itu diurutkan berdasarkan garis keturunan tuh. Nah, secara turun Tuh, temurun tuh. Selalu Lukas, memperanakan. Matius Itu juga. memperanakan. Sedangkan dalam Lukas ini tidak menyebutkan memperanakan. Kata-kata orang pasti dia akan menganggap Matius sudut 1 pandang. Bang, Matius 1, Matius Iya. 1 nomor 16, Yakub memperanakkan Yusuf. gini. Sudut pandang, Bang. Matius sudut pandang apa ini Bang saya? Ezra, biasanya orang Kristen kan selalu menggunakan kata sudut pandang kalau sudah terjepit. Sudut pandang. Terjepit. Apa namanya? Matius 1 nomor 16, Yusuf anak Yakub. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anggapan orang, ia adalah anak lah Yusuf. Satu, anak Eli. Berarti ini tidak benar, Bang. Ini kan diacak menurut anggapan orang. Enggak, maksudnya berarti ini bukan firman Tuhan. Ini enggak, saya tanya, ini anggapan orang atau firman Tuhan yang mengatakan itu, Bang? Kok ini sementara di nama Yehuda ada setelah ini sebelum Bukan. Ini kan gini. Dia berumur kira-kira 30 tahun menurut anggapan orang. Ini firman Tuhan atau bukan? Ya firman lah. Ya, berarti Karena gini. berarti orang ini sudah benar dengan mengatakan bahwasanya Orang-orang- Yusuf itu anak Eli. Loh, anak Eli tapi di sini ada Yesus ini anak pertama di sini, satu anak Yusuf. Yang kedua anak Habis Eli. itu Yusuf diperankan Eli Yusuf diperankan diperankan Eli. Matat, Matat diperankan Lewi, Kau jangan berfitnah begitu, Suma. Loh, ini bukan fitnah, Bang. Coba Anda baca sampai selanjutnya di data nomor 37. Anak Metusala, anak Hedo, anak Yoret, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Berarti dia berurutan ke bawah. Ini berbicara nasab, ini berbicara silsilah. Kalau Lukas, Ya Allah ya Karim. Lukas tidak berurutan. Ini berurutan, Abang. Kalau kita baca dari data nomor 38 begini. Adam memperanatkan Set, Set memperanatkan Enos, Enos memperanatkan Kenan, Kenan memperanatkan Mahalalel, Mahalalel memperanatkan Yared, Yared memperanatkan Henok, Henok memperanatkan Metusala. Terus sampai kepada Lewi memperanatkan Matat, Matat memperanatkan Eli, Eli memperanatkan Yusuf. Lukas di kitab Lukas yang kata memperanakan di mana? Hah? Lah, Lukas kata memperanakan di mana? Abang, Tunjukin ini coba. menurut dengar dulu. Tunjukin. Oke. Di mana? Di Lukas. Oke, Lukas baik. 3 ayat, Baik. ayat 323 Baik. sampai Anda diam, 30 berapa? Anda diam, Anda diam. Iya. Oke. Nah. Di sini memang tidak dikatakan Di memperanakan. sini tidak ada kata memperanakan. Kalau begitu tidak ada memperanakan, maka itu adalah acak. Terus apa maksudnya mengatakan Adam anak Set, Set anak Enos, Enos anak Kenan, Kenan Mahalalel. Membaca Yusuf Waduh. memperanakan Eli memperanakan Matat, Matat memperanakan Lewi memperanakan Malki. Itu motivasi Anda membaca seperti begitu. Waduh, Maksudnya apa? parah ini, Hah? parah Anda parah. Ini di Lukas 3 ini bicara silsilah atau bukan sih? Ayo Bang, silsilah atau bukan? Meong. Ini bicara silsilah atau bukan? Semua. Di bawah. Motivasi Anda, menambahkan kata memperanakan di dalam Lukas 3 itu motivasinya apa?
Hah? Nggak ada motivasi sedikit pun, hanya untuk mencerdaskan Anda. Tapi Anda memakai kata memperanakan. Lah, ini sesuai dengan ini nasab ini, Bang. Bang, ini nasab, Bang. Ini nasab. Saya mengatakan, Alamak, susah saya orang ini. mengatakan bahwa Lukas dalam penyebutan kata Lukas ini berdasarkan anggapan orang. Artinya di sini merujuk tidak pasti mengatakan Yesus ini. Ini sudah pasti nih. Ini coba Anda lihat di data nomor 34. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Arni, Arni memperanakan Admin, Admin memperanakan Aminadab. Itu sudah sesuai dengan nasabnya. Apa yang jadi permasalahan? Coba. Esai memperanakan Daud, Daud memperanakan Nathan, Nathan memperanakan Matata, Matata memperanakan Mina, Mina memperanakan Melea, Melea memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Yonam, Yonam memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Simeon, Simeon memperanakan Lewi, memperanakan Matat. Ini jelas ini di dalam Lukas 3 nih. Apa yang jadi permasalahan? Matat memperanakan Yorim, Yorim memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Yesua, Yesua memperanakan Er memperanakan Elmadam, Elkosam, Elmalki, Eneri, kemudian Seltel, kemudian Serubabel, kemudian Resa, Yohanan, Yoda, Yosek, Simei, Metika, Mat, Nagai, Hesti, Nahum, sampai kepada Lewi memperanakan Matat, Matat memperanakan Eli, Eli memperanakan Yusuf, Yusuf memperanakan Yesus. Apa masalahnya? Yang menjadi permasalahan, Yusuf ini anak Eli atau anak Yakub? Gitu loh, Bang. Sudah. Belajar lagi. Sudah. Sudah. Lukas 3 ini ayat 23. Iya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan maksudnya apa? Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak siapa? 1 Yusuf, 2 Eli, 3 Matat, 4 Lewi. Oh, jadi maksudnya salah satu dari maksudnya Anda salah satu dari nama inilah bapaknya Yusuf gitu. Gini, bisa jadi Yusuf itu adalah anak Adam gitu maksudnya. Kalau kita mau berbicara di ayat 23, kalau kita mau berbicara ayat 23, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak 1 isi. Ya, ini maksud tanggapan orang. 2 Eli. Tanggapan orang ini firman Tuhan atau tanggapan orang? Hah? Firman Tuhan atau tanggapan orang? Ini orang-orang yang mempertanyakan. Iya, enggak, saya tanya, ini silsilah ini tanggapan orang atau firman Tuhan? Oh, masa sampai di set anak Adam, terus anak Adam manis anak Allah. Nah, ini kan ceritanya Yusuf ini. Yusuf yang sedang dibahas ini. Anak Adam, anak Set, Set, Enos, Kenan, Kenan Mahalalel, kemudian Yared, dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan ini bukan firman Tuhan, boleh jadi salah. Tapi kalau ini firman Tuhan, mana ada salah? Ini udah benar ini. Maka pertanyaannya, Yusuf itu anak Eli atau anak Yakub? Anda mengkontradisikan, sedang di Matius itu mengatakan dengan jelas, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dia memperanakan itu secara turun-temurun tuh, secara urut tuh, tangga-tangga. Nah, sedangkan di Lukas ini ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia atau Yesus ini adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Nah, itu runut enggak itu, Bang? Runut enggak itu sebagai silsilah? Aduh, payah kan? Susah memang. Susah ngomong dengan Anda itu karena begini, Anda tidak mengerti ini. Menurut anggapan orang ini. Kenapa saya tidak mengerti? Anda tidak memakai ini. Kenapa saya tidak mengerti? Kenapa? Kenapa? Anda tidak? Sedangkan kata di sini ada Herson dan Peres saja ada berbeda. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa Anda mengabaikan ini menurut anggapan orang? Iya, itu makanya aku tanya. Makanya saya tanya, ini firman Tuhan atau tanggapan orang? Kan ku tanya tadi. Menceritakan tentang anggapan orang. Nah, berarti bukan firman Tuhan. Betul?
Berarti penulis Lukas tidak sedang menulis firman Tuhan, tetapi sedang menulis anggapan Dia orang. menulis, Betul atau menuliskan. tidak? Berdasarkan ini kan anggapan orang. Ya, Penilaian itu firman orang, Tuhan anggapan atau orang bukan? tentang Yesus. Abang, saya Ada tanya, siapa? itu firman Tuhan atau Lukas ini? Lukas ini menuliskan firman Tuhan atau menuliskan anggapan orang? Jawab. Coba, Bang. Ya, apa? Ini sedang Lukas ini menuliskan firman Tuhan atau menuliskan anggapan orang? Anda kan baca ini, ketika Yesus mulai pekerjaannya, Ya. dia berumur kira-kira 30 tahun. Ah. Dan menurut anggapan orang, Itu yang kutanya. Yang dituliskan Lukas ini menurut- firman Tuhan Iya, atau tanggapan orang? Lukas menulis berdasarkan anggapan orang. Nah, berarti bukan firman Tuhan kan? Merujuk begini, maksudnya kan Enggak, saya tanya, berarti bukan firman Tuhan bukan? Yesus kan? Iya, saya tanya saudaraku, Yesus berarti ini bukan firman Tuhan bukan? Sedangkan kalau mau dirunut ada di Matius tuh, Abraham. Enggak, Loh. saya tanya, ini Lukas menulis Sedangkan anggapan kalau orang kita atau mau lihat firman ini, Tuhan? Sedangkan Kalau firman Tuhan kan tidak mungkin salah tuh. Tapi kalau cuma anggapan orang bisa jadi salah. Makanya Anda memprotes Bible Anda sendiri. Makanya muncul pertanyaan. Siapa yang memprotes di sini? Ini yang sedang kita bahas. Bukan katanya saja menurut anggapan orang. Kenapa Anda bisa mengatakan Berarti ini firman orang? nah sekarang pertanyaannya, ini firman Tuhan atau anggapan orang? Kenapa Yang sampai- ditulis kenapa Lukas Anda bertanya ini, seperti itu? Bang, yang ditulis Lukas ini anggapan Ini. orang atau firman Tuhan? Kenapa? Hah? Ini yang ditulis Lukas firman Tuhan atau anggapan orang? Ya, ini kan dari sudut pandang orang, menurut anggapan orang. Nah, berarti bukan firman Tuhan. Itu aja pun kita ingin tahu. Nah, ini Intinya sudah sudut orang-orang pandangnya sudah orang-orang keluar, ya. menganggap Yesus ini adalah anak Yesus. Kan Satu. jelas tuh berarti bukan Dua, firman anak Tuhan. ini. Maka wajar kalau silsilahnya error karena itu ternyata bukan firman Tuhan. Nyatanya dia tidak berkontradiksi dengan Matius. Hmm. Kalau Ta- sedangkan tadi saya bertanya Abang Anda, bisa sedikit saya melangkah bertanya- sedikit nggak Saya bertanya- kata anak saya Yusuf? saya bertanya kepada Anda nih, motivasi Anda menggunakan Yusuf memperanakan Eli memperanakan Matat memperanakan Lewi memperanakan Malki. Motivasi Anda menggunakan kata memperanakan di situ apa? Motivasi Anda? Hah? Motivasinya coba mengajarkan motivasi Anda untuk jujur. bukan mengajarkan. Dengarkan saya, Anda bertanya tapi Anda bukan tidak mau mengajarkan. bicara, diam. Bukan Oh, mengajarkan. Aduh. Anda tidak mau diam. Anda bertanya, sejatinya ketika Anda bertanya, Anda diam. Sedangkan kalau kita Anda kayak kelihatannya masih pengaruh alkohol ini. Orang yang pengaruh alkohol itu tidak mau diam mulutnya. Silsilah Yesus hanya sampai di kata harum untuk sebagai pegangan hidup. Loh. Abang, boleh nggak saya menjawab pertanyaan abang ini? Apa? Nah, motivasi saya adalah untuk menyadarkan Anda bahwa original teks dari Lukas 3 nomor 23 itu jelas mengatakan keturunan. Original teks. Silakan Anda buka, silakan. Di situ ada kata hoyos. Hoyos itu dalam bahasa Yunani adalah keturunan. Anda yang membawa ini original teks, silakan. Iya, ini saya sudah sampaikan Lukas, kepada Anda. Anak Yusuf, anak di situ adalah hoyos. Hoyos itu artinya keturunan atau anak-anak. Suma. Lala, Lukas mama. 3 ayat 23. Ya silakan. Kitab Dibuka. Anda yang original teksnya mana? Dibuka dong. Original teks. Ya silakan kita Anda tunjukkan yang original teksnya. Saya tinggal memberikan informasi bahwasanya di dalam original teksnya jelas dikatakan di sana kata yang digunakan di situ adalah hoyos. Hoyos itu arti daripada anak atau keturunan. Ayat berapa? Saya bantu nih. Lukas 3 nomor 23 kan? Menurut anggapan orang ternyata bukan firman Tuhan. Udah selesai. Original teks. Mana original teks? Original teks. Mana original teks? Ya silakan. Original teks. Pengaruh minuman ini saudara saya ini. Mabut. Mabut. Ya silakan Akhi. Halo, Bang. Dilanjut. Yang penting dia sudah akui bahwa
Itu anggapan orang, bukan firman Tuhan. Berat itu, berat pengakuan itu, jujur kali, Mas. Iya. Maha dahsyat itu kerasa. Silakan dilanjut. Di Malakama soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mamaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, Gurunda Musa, Gurunda Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh aku bicara ya? 3 menit. Silakan, Akhil. Kalau bisa mungkin kurang dari 3 menit, tapi jangan dipotong-potong ya, Sir. Ya, Aku nggak ngomong sama saya kamu. gini. Tadi saya ada di telepon tuh. Tadi saya sudah bilang, saya katakan saya ada di telepon tuh. Jadi saya izin dulu ya, Bang. Saya baru lanjut lagi. Cepat aja. Sekitar 15 sampai 20 sampai 15 menit. Cepat aja. Ini Apa sih sudah maksudnya kamu mau turun apa tetap di sini? boleh tetap di sini juga boleh. Batu-batu diturunkan juga boleh. Mana-mana. Yang penting nanti saya kembali. Hanya sekitar 15 menit. Oh, ya udahlah. Aku nggak ngomong sama kau ya. Jadi buat Oke, Iwan jadi Villa saya di izin mulai. live chat ya. Iwan Villa di live chat, insya Allah ya, bagi yang beragama Islam makin memperkuat keimanannya seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Gurunda Zuma, Gurunda Musa, dan Gurunda Datuk atau Gurunda Emil ya. Kemudian buat yang saudari-saudari kita Kristiani, semoga jangan dulu panas, tapi diterima dulu dengan akal yang netral, jangan hanya dogma ya. Jadi permasalahannya tadi yang saya dengar itu adalah ketika dipertanyakan atau bahkan disalahkan bahwa Maryam itu keturunan Harun, bersaudara dengan Harun, sementara Harun hidup di zaman Musa. Jadi Isa dan Yesus adalah berbeda. Maryam dengan Maria adalah berbeda ya. Bagi kita umat Islam harus dengan iman dan logika bilang Yesus dan Isa Al-Masih adalah sama. Sosok yang sama diceritakan berbeda. Versi Al-Quran dengan versi Gospel. Nah, perbedaan ini yang asik kalau kita buktikan kebenarannya. Kemudian Maryam juga sama ya, sama dengan Ibrahim, Abraham. Bahkan kita punya nabi dari Al-Quran, nggak perlu nyolong-nyolong kitab orang baru kita kenal nama para nabi ya. Itu. Terus yang kedua, sekarang masuk ke dalam tema bahasan. Ya. Kalau hanya standarnya seperti itu, ya di Matius awal-awal ya, inilah Yesus silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini sudah kebohongan besar ketika Yesus dibilang anak Daud. Kalau tadi misalnya disalahkan Maryam ya ukhta Harun sebagai saudari perempuannya Harun, berarti Al-Quran salah. Ini mau ngomong apa? Anak Daud, anak Abraham ya. Ini namanya silsilah teologis ya. Tidak masuk akal tapi diakal-akalin. Kemudian turun ke bawah sampai kepada Yusuf, hanya disebutkan yang bersuamikan Maryam. Yesus itu luar biasa, seluruh orang di seluruh dunia paham bahwa Yesus Bunda Maria ketika hamil melahirkan Yesus itu tanpa campur tangan lelaki, nggak perlu penyisipan seorang suami. Di sini Al-Quran tampil menyatakan kebenaran, ya tidak perlu disisipkan tokoh suami. Tapi Gospel butuh disisipkan sosok suami. Alasan lucu supaya jangan dirajam. Karena pada saat itu orang yang hamil tanpa suami akan dirajam. Sehingga dilindungilah, munculkan tokoh Yusuf. Ini, hilang mukjizatnya Yesus ya. Apakah berhenti sampai di situ? Al-Quran bilang ya, karena bagaimana menghindari hukum rajam. Yesus bisa berbicara ketika masih bayi dalam gendongan maminya. Kemudian kenapa perlu tokoh Yusuf? Karena mau mengais-ngais keturunan Daud, pewaris tahta Daud. Itu. Jadi dipaksakan Yesus sebagai pewaris tahta Daud, dipaksakan untuk menjadi Mesias ala Yahudi. Pemaksaan ini.
Kemudian nanti dipaksakan lagi ada cerita Herodes disama-samakan seolah-olah seperti Musa. Padahal nanti bisa kita uji tuh ya kapan-kapan. Nggak benar. Hanya untuk mengambil cocokologi nubuat dari Mesir ku panggil anakku. Itu Herodes cerita dongeng belaka, itu ketoprak humor, saya bisa buktikan. Ya, ada pembunuhan anak-anak segala macam dianggap seperti Musa. Enggak, jauh-jauh. Musa itu panglima perang. Musa menikah. Musa beranak keturunan. Ya, bukan artinya umat Islam tidak hormat. Berulang kali saya bilang orang Islam belum beriman kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Tentu dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian di Lukas ditarik ya. Ini pun semuanya salah itu tadi ya. Ada kita kenal tadi anggapan orang. Berarti memang bukan itu firman wartawan. Lukas kan udah jelas itu. Bisa dikasih koper ya. Suruh pulang karena bukan firman Tuhan. Dia hanya mengepul cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Nah, jadi dari kesimpulan semua itu, biarlah kembalikan Yesus kepada kemuliaannya yang terlahir dengan mukjizat yang sangat tinggi tanpa ayah, Maryam maminya tanpa butuh suami. Lalu jangan dipaksa-paksakan mengambil garis keturunan itu. Nanti kapan-kapan saya ceritakan ya, bisa kalau ada yang mau mendebat saya, ayo saling menampilkan data, jangan cuma ngomong hilang nanti ya. Saya punya datanya khusus, saya belajar tentang keturunan silsilah Yesus ini ya, versi Bible. Nah, itu bisa saya buktikan bahwa pengambilan 14 hanya untuk mengambil keturunan Daud, seolah-olah Yesus itu pewaris tahta Daud. Jangan mau kalian memuja-muji Israel yang mengatakan kalian avodah zarah, Yesus anak pantera. Islam, Al-Quran doang yang memuliakan Yesus. Kalian memuji-muji Israel, sementara begitu keji hinaannya, fitnahannya kepada Yesus dan maminya. Bahkan kepada dirimu dikatakan avodah zarah. Ya, dan saya rasa gitu, mamaku. Host, standby. Kalau ada mau debat. Kalau enggak saya turun, bisa diganti dengan yang lain. Standby. Saudara Ezer, gimana Saudara Ezer? Dan angkap tadi yang dijelaskan itu, Bang. Bang Unggul Sudrajat tadi mau bawa data. Datanya dari mana? Dari Bibel. Janganlah. Kan sudah ada data dari Bibel. Bibelnya tadi yang menyatakan anak Yusuf anak Bawalah Eli data. dengan anak Yakub yang mana yang Bawalah benar? data dari Quran. Supaya fair lah. Kalau hanya mau comot-comot dari Bibel, Kan wah. tadi udah dijelaskan, Ini Al-Quran sekali. bukan buku biografi. Bahkan di dalam Al-Quran, menurut Bang Zuma tadi kan sudah dijelaskan. Gini. Tidak Tadi dijelaskan Bang silsilah Nabi Sudrajat Muhammad ini di dalam Al-Quran. mau membuka data, mau bawa data gitu. Iya, Nah, kalau data datanya dibawa dari data dari datamu Bibel, buat apa sendiri. bawa? Kita Kristen Datanya sudah- dari sudah- para kita peneliti sudah terbuka Kristen gitu, sendiri. Bang. Ternyata Ya, dari gimana dong? silsilah yang Data yang mau dibawa disampaikan Bukan data oleh yang baru. Matius, Lah, oleh Lukas gimana itu tuh? dabrul, Gimana banyak tuh? kesalahan. Jadi Aduh. kau banggakan nggak itu? Kau banggakan nggak Aduh. silsilah Yesus menurut Matias dan Lukas? Bangga nggak? Kalau kau Gimana data banggakan, yang Anda mau bawa itu dari kau mana? Dari harus Quran. tampilkan. Lalu aku Nah, bantai itu sudah dengan tertampil tuh. segala Tanpa saya harus kesalahannya. menampilkan, sudah tertampil tuh. Sekali-sekali bawalah dari Quran. Nah itu kan tadi udah Silsilah, tertampil, data udah data aku dari Quran, bilang, Bang. Gitu. udah Oke, aku Bang. bilang itu Saya izin dulu ya, gedabrus mute semua, Sepanjang penuh perjalanan saya kebohongan, hanya cocokologi supaya seolah-olah Yesus pewaris tahta Daud. Dan itu sebuah kebodohan. Yesus itu membawa risalah sendiri, memperbaiki kesalahan Bani Israel, mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia itu lebih hebat
daripada kalian bukalah paksakan yang mau dibawa. seolah-olah Bukalah pewaris tahta datanya. Daud. Sekarang juga di Bata di 14 tuh. Bukalah datanya. Bang, kalau cuman menurut Tunjukin dong. tanggapan orang, ya kami juga bisa. Kalau hanya Ya, menurut dibuka tanggapan dong orang, data. ya kan? Cuman kami tidak diajarkan bawa data dari untuk Quran. ngarang-ngarang. Jangan bawa data dari Bible. Al-Quran mengatakan begini, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man sempurna lagi, minus. qasasna alaika. Saking sempurna, Itu minus. Al-Quran menjelaskan Gitu. begitu. Wa minhum Dibawa man dulu lam datanya. naqsus alaika. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayati illa bi idznillah. Itu Al-Quran menjelaskan. Dan sungguh-sungguh telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara Janganlah. mereka ada Gini, pula gini. yang tidak kami ceritakan Data. kepadamu. Itu Al-Quran. Data yang mau dibawa Nah. oleh Bang Sudrajat ini Sementara- dibuka dulu. Datanya dari mana? Bukan. Kalau diambil Gini, dari gini. Bible, Penelitiannya lama. jangan, kasihan, Mau Bang. nggak sama aku berdua? itu kau bawa itu menunjukkan data titik keminusan dari bahwa, sebuah kitab itu. Minus. Maryam itu hidup di zaman Musa, Percuma, kau Bang. bawa datanya. Tanggapan ya. orang Minus. itu. Aku bawa datanya, kita berdua. Karena ini Iya. riset selama 2 tahun. Aku nggak mau Iya, silakan. sudah Dibuka data, berbusa-busa langsung. Dibaca bicara garis besar sama aja, dibaca garis pemabuk besar, dibaca yang garis besar. otaknya tersumbat Open minyak cam, babi. ini supaya garis besar. Ya, kapan? Nanti malam bisa. Aku lagi kerja soalnya. Nanti malam Oh, iya. mau. Saya juga, Kau saya bawa juga. apa? Saya juga Kau lagi bawa mau apa? keluar. Aku bawa semua data-datamu ya yang Silakan. 14 itu. Silakan. Riset 2 tahun aku berguru sama orang. Kau bawa apa Iya. tentang Yaukti Harun? Kecuali cuma satu ayat terjemahan kau bawa dari Christian penipu. Selain itu bawa apa kau? Harun itu hanya satu kali sebutan Iya, di dalam datanya Al-Maryam tuh. data apa yang kau bawa? Loh. Aku akan buka minimal 5 buku. Minimal 5 buku tentang kebohongan Saya silsilah satu buku Yesus. aja, Alkitab aja. Ya itu berarti Ya. rugi dong. Panggil rugi pendeta gimana? lo. Panggil pendeta lo yang gimana? paling tinggi, suruh Rugi hadapi gimana? gua. Hah? Boleh online, Demo pendeta boleh pun tetap akan offline. mengambil rujukan Minimal 5 berdasarkan Alkitab. buku. Bukan 5 membuat rujukan buku sendiri, gua buat bawa. penafsiran sendiri. Hasil riset Gitu. 2 tahun. Kalau itu ngomong Lukas sama menanggapi yang sendiri. setengah Sendiri, selu, buat rujukan buat sendiri untuk apa? menafsirkan suatu kitab. Buat apa? Kalau Lukas Melempar itu mutiara nafsir sendiri kepada loh, Lukas. babi? Ini hasil menulis tanggapan penyelidikan. Iya. Buat apa penyelidikan doang? Iya, penyelidikan. Silahkan dibawa datanya. Lukas Saya itu udah data jelas. Jadi gini, semua pendeta cara pun tetap belajarnya akan gitu menggunakan gini, tafsiran, saudara membuat Eser. tafsiran atau membuat Eser. membuat sebuah analogi, tetap akan bersandar Eser. pada Alkitab itu sendiri. Saya pun Untuk juga begitu, akan membuktikan memakai Alkitab sesuatu sendiri, itu gitu, palsu, Bang. cukup Loh, Bang. sesuatu itu yang kita teliti gitu. Oke, Jadi, iya betul. Silakan. Nah, Nanti- setelah nanti kita teliti malam ya, kitab Bang. saudara, ternyata Bang itu Sudrajat, bukan firman gini, gini. Tuhan, cuma Sebentar ya, tanggapan Bang Sudrajat, ya. orang. Kita bahas tentang itu, ini garis keturunan tuh. Kitab saudara Halo, Bang cuma Sudrajat. tanggapan orang, bukan firman Tuhan. Iya, Percuma. Gini. Tadi kan benih Bang Sudrajat tuh mau face to face ini head to head tuh. Jadi kita sambil membawa data tuh. Dia bawa Data dia Data apa? Data Data apa apa? yang mau bawa? Cuma Iya. satu terjemahan dari Christian penipu alias CP. Musa, Maryam CP? hidup di zaman CP Harun. itu siapa? CP Ya, itu siapa? Christian penipu. CP itu Christian penipu. Kau baru kenal kah? Bang, itu kalau Christian Prince itu sudah Ya udah, iya Udah data buka lu HP. data apa? Gua mau Dapur-dapur, babat Bang. habis. Gua mau babat habis kebohongan silsilah Yesus. gini. Lo mau babatnya dari sisi apa? Gini. Malahan ada Bang Alwan TV sudah pernah masuk, malahan sampai bukan di Christian Prince saja, di Ahmad ex Muslim juga dia sudah masuk. Keluar. Iya, karena Christian Prince cuma Iya. maki-maki. Itu Iya. maki-maki. Lama. Enggak. Bang Alwan minta izin sholat gitu. Izin sholat, katanya kembali. Sampai sekarang belum kembali gitu. Enggak, bukan begitu. Nggak benar. ada. Saya gini, saya itu fitnah. langganan kedua Itu video fitnah itu. itu. Saya Fitnah. fitnah bagaimana? Tadi Saya kau langganan bilang kok. nggak kenal Christian Setiap penipu. kali ada Sekarang setiap kau ada bilang notifikasi masuk di langganan. saya. Penuh kebohongan kau guys. Tanya Bang Alwan tuh, tanya Bang Alwan. Kau mabuk apa, Bang? Hah? Tidak ada Kau yang bisa minum kita apa, percaya. Kalau Siapa, informasinya saya? dari Bang, pihak 30 Kristen, tidak ada bidadari. yang bisa kami percaya. Nggak ada. Nggak ada. Banci kok.
cuma ngumpet doang. Ya, jadi tunggu. Jadi kalau Bang Sudrajat mau head to head, sebentar ya Bang. Bu Rahman nanti tolong siapkan waktu, siapkan tempat untuk kita dulu head to head. Enggak, gue minta lo didampingin sama Jadi, pendeta lo. Enggak. Karena gue melakukan riset 2 tahun, Kita gue pakai nggak time, mau kita hasil sampai- riset kita gue ini yang lebih sangat lebih akademis mulia lagi. dan tinggi Iya, setinggi permata iya. kulemparkan kepada babi. Semua penelitian juga akan bermuara akan bersandar Bukan penelitian, riset. riset. Iya. Assalamualaikum. Mau riset atau penelitian tetap akan bermuara. Nggak mau, panggil aja sama pendeta lo bareng. Jadi gitu ya Bang. Sebentar ya Bang. Kristen, Head to head. assalamualaikum Dedi. Izin ya. Di Kristen itu Saya- kan asal malaika. Oh ya, Salah ya? lanjut. Ah, Iya. Bagus Jadi juga itu. jadi gitu ya. Jadi saya izintan. Bukan kalau mau diturunin boleh, kalau mau nunggu boleh. kalau Anda tidak terlalu paham terkait dengan agama Kristen, jangan banyak bacot. Itu aja yang aku minta. Anda paham nggak Kristen, Bang? Namanya Anda paham apa sih Kristen? Anda paham Kristen nggak? Gini. Ya. Kayaknya di Islam juga kan diajarkan bahwa agamamu agamaku, Berapa? Ini debat, agamaku. bro. Ini debat. Bukan Betul. debat. Silakan Debat. turun. Silakan. Tapi begini, harus ada nilai edukasinya. Ada nilai Jangan edukasinya debat barusan kusir ya. ada. Ada. Orang-orang Yang nggak tahu ada bahwa itu ternyata nonton kitab mandi Lukas lumpur. itu bahwa Lukas itu ternyata anggapan orang bukan firman Tuhan. Itu Betul. nilainya tadi sudah dapat. Betul, ada lagi? ada nilai akademisnya. Bentar. Ternyata aku Lukas nyawer itu- dulu Mbak host nih. Tunggulah Aku Bang nyawer Suma, Mbak nanti dulu saya nih. datang, saya kembali dulu baru bahas. Ini saya masih mau jalan nih Bang. Cepat aja 15 menit atau 10 nih 20 menit gitu. Cepat aja. Iya. Udah terbukti Anda tadi kan. sebenarnya terlalu luar biasa menyerang Kristen. Lo kok menyerang? Kita bahas Bible kok dikatakan menyerang, Bang. Memang Biblenya nggak Takut boleh ya? dibahas ya? Loh, katanya agama kitab haram yang nggak boleh disentuh. Di mana Masuk itu juga tertulis? di Bible. Ngarang Jangan aja. nipu-nipu lah, jangan bohong-bohong, nggak bagus kayak Paulus Anda ini. Di mana itu? Ya Allah. Ya di mana tertulis? Nggak boleh nyentuh buku yang lain selain Al-Quran. Di mana itu, Bang? Kayak Paulus aja ini abangku ini, aduh. Semalam aku masih ngedenger di satu room Mm-mm. bahwa ajaran Kristen itu atau Alkitab itu haram hukumnya. Di mana itu tertulis? Di mana? Di mana? Jangan Oh, jangan entahlah. kayak Paulus. Paulus itu dengan matinya Yesus dia telah dibangkitkan menjadi Tuhan. Ini kabar burung dia bawa. Jangan Kabar kayak burung gitu. menurut nggak Anda? bagus. Iya. Kan ada tulisannya Menurut tuh Roma 14:9. Yesus yang kalian bunuh itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah. Itu kan hoax berita itu. Nggak ada faktanya. Yang Anda katakan hoax itu apa? Manusia mati bangkit menjadi Tuhan, Bang. Itu hoax. Kan Yesus itu datang ke dunia sebagai wujud manusia. Tapi Dia datang atas sebenarnya kehendak adalah siapa? Tuhan itu. Atas kehendak Tuhan sendiri yang mau datang. Enggak, Karena yang saya nggak akan pernah. Yang saya tanya atas kehendak siapa? Lu dengar dulu. Nggak akan pernah ada manusia karena para nabi telah diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena sesungguhnya ya di dalam Alkitab kami dikatakan bahwa aku menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Itu Dan pemahaman begitu kalian. besarnya, Yang empunya begitu kitab tidak besarnya memahami seperti kasih itu. Tuhan terhadap manusia sehingga kemudian dia datang ke dunia dalam wujud manusia hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Salah Karena apa? itu. Karena- Itu sebentar, dibantah oleh dulu, Yesus, dulu. Bang. Bang, itu dibantah Yesus, Ya Bang. Allah. Dibantah sama Dibantahnya Yesus di mana? dalil itu. Dibantahnya di mana? Dibantahnya Yohanes di mana? 8 nomor 42 dibantah sama Yesus. Silakan lu baca dulu. Silakan lu baca silakan. dulu. Apa tuh? Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bantah kan? Terbantah kan? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya benar. Yang datang ini siapa? Sebagai Yang datang ini siapa? Sebagai Yang Tuhan datang ini pasti siapa? dia tidak akan mau datang, tetapi karena keinginan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Iya, saya tahu. Yesus ini datang atas kehendaknya sendiri atau kehendak oknum lain?
kehendaknya sendiri. Karena Ini apa ini? Aku lada Yohanes aku. 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang paham Bible saya atau Anda? Lu baca dulu. Saya kebetulan lagi di luar rumah, lagi nggak Kata pegang. Yesus, kata Yesus, Nanya jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah sekarang Yesus datang atas kehendaknya siapa? Itu karena memang Anda tidak memahami konsep Tritunggal. Ya ampun, meong. Ya, tadi Kok larinya ke situ datang doktrin, dengan kalimat Bang? bacot, Jadi- kalimat, wah tidak usah bacot, giliran ditanya. Jadi kami yang lebih paham Bible, Bang, daripada kalian. Kenapa? Kalian memang yang mengimani, tapi dasar iman kalian itu cuma doktrin dan dogma. Sementara kami mempercayai bahwa kitab Anda itu adalah tulisan orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Makanya kami memahaminya dengan akal. Kalau Anda mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri, dibantah oleh Yesus dalam Yohanes 8:42. Itulah bukti bahwa kami lebih paham Bible daripada teman-teman Kristen. Karena dasar kecintaan teman Kristen kepada Bible adalah iman, doktrin dan dogma. Kalau kami pelajari, kami kutui dari satu kata ke kata lain, dari data satu ke data lain. Ini Itu loh, Bang. kayaknya Anda ini bagian dari orang yang selalu mengkafirkan orang ya. Loh, Halah. enggak apa, Bang. Enggak apa, Bang. Emang kafir itu apa menurut Anda? Paulus yang mengkafirkan Kristen loh pertama kali. Lu udah baca nggak? Abang, Bang Dedi, Kamus Bang- Besar Bahasa Indonesia. Bang Dedi, yang pertama kali mengkafirkan Kristen itu adalah Paulus. Di mana itu? Bagus Anda bertanya. Makanya belajar Galatia 2 nomor 14. Galatia 2. Iya. Katanya paham. Gitu lah, Bang, cara belajarnya tuh gitu ya, supaya kita paham bahwa Islam itu tidak diragukan. Ketika mereka terjun ke dunia apologet, Islam itu pasti sudah lulus belajar Bible. Gitu, Bang. Saya bacakan datanya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi ada dua cara hidup, cara secara Yahudi, yang kedua cara secara hidup secara kafir. Dibicarakan dengan kaum Yahudi. Ya, nah sekarang kalau yang tidak bersunat hidup secara apa menurut Paulus? Secara kafir atau secara Yahudi? Kacau. Menurutmu apa? Lah, jangan menurut saya, Bang. Jangan nanti saya yang difitnah. Paulus karena kamu kan bersunat, kan? menurut Paulus, orang yang tidak bersunat hidup secara Yahudi atau hidup secara kafir? Ayo, Bang, kita jujur terhadap kebenaran. Lanjut. Atau saya yang menjawabkan, bantu menjawab. Orang Gitu ya, yang Bang, ya? tidak bersunat itu tidak hidup secara Yahudi, makanya kafir. Nah, Kristen tidak bersunat, kafir. Itu loh Nah, tuh, maksudnya. Bang. Jadi bukan kami ya yang mengatakan lebih dulu. Paulus yang lebih dulu yang mengatakan kalian kafir. Karena Itu, Paulus Abang. sunat, gitu. Nah, kalau tidak mau dikatakan kafir, besok ke puskesmas atau sini saya pakai cangkul. Oke. Aduh, kacau, datang pakai bacot-bacot katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Anda mau bertanya pada saya, silakan. Ya, ini harus klarifikasi dulu, Bang. Saya tadi bilangnya apa? Saya tidak urusan dengan agama. Bukan sama host. Maaf ya, saya tidak bilang seperti itu ya. Harus diluruskan dulu. Itu yang pertama. To the point saja, bro. Iya, yang ini. Dibilangin kok, kalau nggak percaya ya sudah. Kalau Ya nggak sudah. percaya, To the point saja, tidak usah Wali setan, wali setan. Oh, iya, Kenapa Yuma motivasinya? Oh, iya, Kenapa memang ini motivasinya Yuma pakai nama Zuma? Sama Wali Yuma setan. yang di sini itu Yuma Wali setan. gitu. Kenapa Iya, Yuma wali setan? Iya, Yuma setan.
Yang sampean maksud Jangan ngeles, jangan ngeles, jangan ngeles. mu'alaf Musa tadi yang dimaksud untuk mengeluarkan isi perut itu maksudnya apa? Kalau ada orang yang menghina si zina Jangan ngeles. dan mengeluarkan isi perut itu seperti apa? Hei Musa, kau ingat-ingat. Konotasikan saja apa yang Anda ingin konotasikan. Kalau bagi tadi sampean bilang sudah sangat jelas. Sampean bilang kalau ada seseorang kalau sudah yang jelas membenci mengapa Anda bertanya, Kafir? Kalau sudah jelas mengapa Anda Awas bertanya? kena peringatan Bang Musa. Awas kena kalau peringatan ketemu lagi. secara langsung akan dikeluarkan isi perutnya. Maksudmu apa? Anda Di Islam itu begitu, Bang. Di Islam itu begitu memang. Saudara ini siapa ini? Apa? Di Islam itu begitu, ya. Jadi kami di Islam begitu, Bang. Ketika ada saudara kami diperangi atas nama agama, maka kami harus berjuang bersama. Itu Islam itu seperti itu. Iwan Itu, Villa Bang. yang di Jangan- bawah jangan iri ya, laporkan jangan aja iri ya, nih. Bang. Ya, Bang, jangan laporkan iri. dengan Jangan iri penggunaan ya, Bang. namanya nih. Laporkan Bang, jangan orang iri ya, ini saya. dengan Abang saya penggunaan jangan iri namanya kepada ya. kami umat Islam. Islam itu memang begitu. Bisa, Di Islam itu kalau begitu. berani, jangan keroyokan. Yang lain diem, shut up, di mute Enggak, dulu. gini Bang. Saya waraskan Abang dulu supaya Anda paham Islam. Di Islam itu memang begitu, Bang. Kami Islam itu ibarat satu tubuh, Bang. Tidak sama dengan agama Anda. Kalau kami di Islam ibarat satu tubuh. Satu tubuh yang lain disakiti semua akan merasa sakit. Apalagi kalau ada penyerangan kepada apologet Islam, itu sudah nuansa sara. Kalau apologet Islam diserang, apalagi dibunuh, apalagi dihujat, itu nuansanya sara. Pasti umat Islam se-Indonesia bahkan Sudi akan bergerak. Coba aja. Kalau Anda ingin coba. Islam itu begitu. Makanya kalau iri sama Islam, ya derita Anda gitu. Sampean bisa gantian bisa enggak? Bisa, Oke, cuman saya silakan. jelaskan kepada Anda. Sebenarnya setelah Anda tahu penjelasan saya, Anda sudah selesai. Kenapa beliau mengatakan Saya tanya, begitu tadi? Kenapa saya harus selesai dengan sampean? Karena Enggak, kan tadi Anda bertanya, kenapa saudara Ali, saudara Mu'alaf Musa melakukan hal seperti itu? Saya jawab Anda, di Islam memang kayak begitu. Jadi kalau ada apologet Islam yang diserang secara fisik, itu berarti Anda minta perang, kan gitu. Kenapa? Ketika ada orang yang menyakiti para apologet atas nama agama, itu pasti sudah sara, Bang. Gitu loh. Nah, jangan iri, jangan sakit hati. Kenapa? Di golongan kalian itu tidak didapati yang kayak begitu. Sesama toko kalian aja bunuh-bunuhan. Di kami enggak. Kami itu bersatu ibarat satu tubuh, Bang. Jangan iri kepada Islam gitu. Jangan iri kepada Islam. Jangan iri kepada Islam atas persaudaraannya. Kamu jangan iri kepada Islam atas persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu memang begitu. Makanya berkat ukhuwah Islamiyah, Islam bisa mengusir penjajah. Paham ya, saudara-saudara ya, saudara siapa ini siapa ini wakil setan Wali ya? setan. Oh, wali setan. Wali setan. Gitu loh, Bang ya. Jadi jangan iri kepada Islam, jangan iri. Kami Islam itu merapatkan saf dan meluruskan barisan. Ketika ada komando, kalian habis. Paham? Ini biasanya orang-orang seperti ini X ini. Orang sakit hati, orang tidak dapat panggung, kasihan. Dapat panggung. Iya, Neo dia Ini yang Nggak dapat tadi panggung. Bang Musa bilang Nggak dapat orang panggung. pansos seperti ini nih. Mau cari nama, Dengan tidak menghujat ada Islam, uang. Gitu. lalu dekat dengan oten-oten, mencari donasi seperti ini nih, ya. Ini orang mencari Jangan sensasi. samakan kami. Dia anak. Jangan samakan kami dengan golongan kalian. Tuhannya dibunuh, mereka tepuk tangan. Kalau kita tidak. Kalau ada salah satu umat Islam yang diperangi atas nama agama, berarti itu sudah namanya apa? Sara. Seperti itu, saudara. Sudah, Dia diturunkan aja, seperti anak diturunkan. babi. Dia malu memakai namanya sendiri. Dia malu bilang siapa dirinya, sehingga perlu memakai nama-nama untuk mencari panggung,
wali setan ini berguru tasawuf, ilmunya belum ada, sudah bilang menjadi walinya setan, makanya ucapannya sesat dan menyesatkan. Wali setan ini dia merasa ilmunya sudah setinggi awan sehingga telah menjadi walinya setan, pakai nama seperti anak babi yang kalau jalan menunduk nggak mau lihat ke atas karena dia malu sebagai anak babi. Beginilah orang yang tidak punya kemaluan, pakai nama orang dan berupaya jadi walinya setan. Mau ngomong apa lu Tan? Ketan. Kalau ketan gue bisa jualan, kalau setan bawa aja telan sama keluarga lo. Lanjut standby. Aki unggul. Jadi babi itu jalannya nunduk dan Bukan tidak berarti babi, anak babi, anak babi kalau jalan itu nunduk. Gua tanya, woi Cung, kenapa lo kalau jalan nunduk? Malu bang, bapak ibu gue babi kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Berarti ini tadi, kabur dia. Itulah. Mau adu bacot sama gue sini. Mau adu kuat. Ayo, gue di Jakarta Timur. Janji ketemuan di Bang Andre itu yang gampang ya. Lu mau bawa gue kemana ayo? Gak usah ngomong lah kalau di sini sama orang Islam ya. Islam itu siapapun, nggak cuma Bang Zuma. Colek tuh, ya. Colek Bang Andre, gue turun. Colek yang lain gue turun. Kalau memang niat lu untuk berperang. Betul. Kalau niat lu cuma perang bacot, gue layanin. Islam itu lu mau gitu. perang bacot, ayo. Lu angkat pedang, gue angkat pedang. Lu angkat apa, gue angkat apa ya. Jangan macam-macam sama Islam. Islam Kita itu gitu, persatuannya Bang. kuat. Makanya negara lain itu berpikir 1000 kali untuk menyerang Indonesia. Kenapa? Ada Islam di dalam. Tidak main-main kalau Islam diganggu. Makanya orang luar itu takut ke Indonesia. Kenapa? Ya karena di situ mayoritas Islam. Mayoritas Islam itu persatuannya luar biasa umat Islam itu. Sedikit aja diganggu pemerintahannya, umat Islam pasti goyang. Ya, sedikit saja aparatur negaranya dihujat, umat Islam pasti turun. Jadi susah untuk dipatahkan Islam itu. Susah. Jadi kalau misalnya ada apologet yang Anda ganggu dan itu sifatnya sudah serangan fisik, hati-hati, Anda akan dilumat. Seperti orang yang lagi mengguling bawang diulekan. Gitu loh Bang. Ada netizen kami yang nyata-nyata Anda ganggu secara akidah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Anda dimandikan di sapi tank menurut Ustadz saya tadi. Hati-hati kalau umat Islam diganggu. Begitu juga kalau ada orang non-Islam yang hidup berdamai dengan Islam diganggu oleh oknum lain, kami pun Islam akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itu yang perlu Anda paham. Itu ajaran Islam. Bukan Islam itu ngakunya begitu. Islam menyerang Islam. Bungul itu namanya. Mungkin dia pemakan tai imam, akhi. Iya. Karena yang bisa duduk bersama dengan orang-orang yang notabene mereka menyembah manusia itu hanyalah orang-orang Rafidhah, ya, yang dimana Rafidhah itu seperti yang saya uraikan semalam bahasanya mereka ini ya akidahnya sama dengan Kristen yang meyakini bahwasanya Ali itu adalah jelmaan Tuhan, bagian dari keimanan mereka gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Saya kan moderator nih di room ini. Kalau seandainya ada yang ikut aja nggak apa-apa lah ya. Kesel liatnya. Iya. Yang naik yang agama Kristen ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yuk saudara-saudariku yang Kristiani naik. Itu dijamin ya sama Bang Zuma, Bang Musa, Bang Coki sama host. Sepanjang diskusinya santun, kita nih orang Islam terikat hukum untuk memuliakan tamu. Ayo naik yuk. Kalau misalnya ada dua,
Saya boleh diturunkan Bunda biar ada Iya. slot kosong. Typing ya standby. di bawah agamanya ya. Soalnya aku satu hari ini capek banget juga. Beli baju, beli makanan, beli. Emang anak ini rewel ya, punya anak besar rewel ya. Jadi mah Sudah, lebaran mah. tidak Jadi usah dong cerita lebaran itu. beli-beli baju. Tengok nih. Rewel Nah, banget nih. sudah, tidak usah ceritakan masalah itu. Tutup kamera, lebih baik. Gerem banget, anak itu sibuk banget. Yoma. Macam anak kecil aja. Iya namanya anak-anak. Coba typing dulu di bawah agamanya. Biar itu agamanya yang naik yang Kristen aja. Aku lupa Makanya aku lupa tidak- bilang ya. tidak mudah Bang Islam Cuma itu ada salah satu diganggu agama gitu. Kristen namanya Romi. Gimana? Nama akunnya Kristen Protestan. Beliau ingin belajar tentang agama Islam. Dia mencari kebenaran, musafir. Dan sudah 5 tahun ini dia mencari mengapain agama-agama, belajar agama-agama. Dan dia menetapkan dia untuk masuk Islam. Tapi dia mau dengar-dengar dulu Bang Juma nih, ngobrol-ngobrol sama dia supaya dia mualaf. Nah, dari tadi malam Bang Juma gak datang dan dia pun tiba-tiba dia ada urusan gitu. Dan mungkin Iya, iya. kalau nanti dia ada di sini kita naikin aja biar ngobrol sama Abang Juma. Oke, cukup sekian. Saya 15 menit informasinya. lagi. Waktu Makassar mau buka puasa. Habis tarawih. Cepat kali baru Bang, di gabung sini lagi. masih jam 5. Udah lapar kali rupanya. Enggak. Diputar aja jamnya. Pasti sampai jam 6 juga tuh. Ajarnya belum. Saya pamit duluan juga lah kalau gitu. Ya. Iya, akhi. Bang Barakallah Musa, fikum. Bang Coki, Gurunda. Insyaallah. Makasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abang. Ini giliran Bang Juma dari sini hotel pada gak mau naik, kenapa sih? Itu tadi yang nyamar bisa bagus naiknya tuh. Yang betul nyamar, kan? yang nyamar. Aku punya Di pertanyaan. Makassar 15 menit lagi. Apa sih tujuan mereka menyamar itu apa sih? Karena iri. mereka panik. Pertama Iri itu, yang itu. kedua panik. Iri itu, iri. Itu akhi siapa? Dia sebenarnya menghujat, merendahkan itu. Muatan daripada namanya itu seakan-akan mengatakan bahwa orang-orang ini sudah menganggap saya itu wali. Itu penghujatan itu. Itu iri, dengki. Pasukannya si jahat itu kan iri, dengki itu. Iri, cemburu, makanya ngarang-ngarang cerita. Karena sakit hati gitu. Enggak, yang mau diirikan apa sih? Yang mau diirikan apa sih? Assalamualaikum Entahlah. warahmatullahi wabarakatuh. Heran juga. Penyakit hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akhi. Mereka gini loh, Gurunda, apa namanya, mau cari-cari ini, mau cari-cari panggung, terus gimana caranya untuk menjatuhkan Gurunda itu? Caranya Iya, gimana? memang. Betul. Nah, selama ini kan segala macam cara yang mereka lakukan kan nggak bisa untuk menjatuhkan. Nah sekarang dengan wanita lah, dengan inilah Gurunda. Ya Allah, mudah-mudahan Gurunda itu bisa selalu dijaga oleh Allah. Itu aja pesan saya Gurunda. Iya, dan juga saudara-saudara muslimah yang lain dijaga oleh Allah selalu. Amin. Amin, 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 amin. Kalau saya sistemnya ilmu Gurunda saya ambil ini. Kalau saya udah ini saya gebuk aja lagian. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Jadi teman-teman, kan gini, iya silakan Bang. Ya, makasih Ustaz Juma ya. Jadi gini, jadi kan kita kan sudah diingatkan bahwa Wah ini guru saya ini. Saya minta lu kalau gitu. Oh iya, Para nabi. beliau ini ahli forensik ini tentang racun oplosan. Beliau yang tahu duluan nih. dari Lanjut Bang Banjai. Ya, makasih. Jadi dari Assalamualaikum loh untuk netizen di bawah sana. Udah lumayan banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen bawah kan kawan semua. Jadi gini ya, kita nih udah diingatkan dari zamannya para nabi dulu, yang namanya orang-orang munafik, zindik ini, itu kawannya pasti orang kafir gitu. Dari zaman dulu dibelanya orang kafir terus dibela. Jadi alhamdulillah ya kita diingatkan. Maka sampai turun surah Al-Taubat 100 itu kan.
Nggak usah minta maaf, kata Allah. Kau dah nutup kan, dah bilang, nggak usah minta maaf. Kalian dah kafir. Jadi orang-orang kafir, orang munafik yang kafir sama. Makanya orang munafik zindik ini siksaannya lebih parah dari orang kafir. Di tempatnya di kerak neraka jahanam paling bawah, gitu kan. Nah juga tentang tentang kekafiran, tentang pemurtadan, sehina-hinanya manusia ini kan kafir kan, kafir dan kekafiran sehina-hinanya manusia di dunia dan akhirat. Coba tengok contoh orang-orang kafir, malu dia pakai nama-nama kafir tuh, malu dia pakai atribut kekafiran itu, oke. Tengok kan, nyamar pakai apa kan, malu dia pakai salib di kepala dia. Dulu si Mancuro tuh pernah aku bilang gitu, masih pakai songkok, masih pakai baju koko, kenapa? Hina dina dunia akhirat kekafiran itu. Maka sampai dia pun malu pakai ada enggak kita pernah nengok di sini oten-oten yang bangga dengan atribut dia? Enggak ada. Atribut orang lain pakai bendera Yahudi, pakai bendera Israel dia kan. Sementara Israel tuh ngutuk dia. Ya kan? Karena mereka tidak mempunyai identitas jelas, akhi. Karena identitas dia itu sebenarnya duri ikan zaman dulunya itu. Duri ikan itu yang jadi lambang keagamaan mereka itu duri ikan. Ya, makanya itulah saya bilang ya, orang-orang ini enggak ada identitas, malu gitu. Ya kan? Enggak bangga dengan udah dia murtad, itu urusan kalian kan. Tapi enggak bangga dengan itu. Coba tengok, ada enggak pendeta yang udah menjadi mu'alaf dan sebagai saudara-saudara kita ya, yang sebelumnya kafir menjadi Islam. Ada enggak mereka tantak tenteng pakai salib lagi, pakai apa lagi? Enggak ada. Akidahnya kuat, identitas diri berani gitu. Ada apa namanya? Kalau kita kan ciri-cirinya ada. Orang Sulawesi ciri pakaiannya begini, Muslim ciri, orang Kalimantan sini kan. Tiba-tiba aku pakai pakaian orang Sulawesi tapi menjelek-jelekkan sana. Ya kan? Tentu orang Sulawesi marah kan gitu. Seperti itu juga, tapi karena mereka nih tadi, ya kan? Betul tadi Ustaz Unggul tuh diambil istilahku kenapa anak babi itu jalan dah tidak punya malu lagi. Dan kita diingatkan oleh Rasulullah, kalau tidak punya malu, berbuatlah sesuka hatimu, kata Rasulullah. Kalau kalian tidak punya malu, berbuatlah sesuka hatimu. Kemudian kita diingatkan, iman tuh bagian daripada malu tuh bagian dari iman. Nah kan gitu. Jadi kita bisa ngukur diri, tidak berani nak sembarangan. Coba tengok orang dia nih. Ya kan oten-otennya sama dengan orang-orang munafik zindik itu. Aku langsung tembak aja orang-orang tuh munafik zindik gitu. Karena dibelanya orang-orang kafir tadi. Ya kan? Kafir harbi yang dibelanya kan. Kalau kita bisa membela kafir tapi kafir zimmi yang ada perjanjian memang dijalimi, boleh kita membela. Tapi beda dengan munafik zindik ini. Kafir-kafir harbi dibela dia. Malah menyerang saudara-saudara muslim yang membela akidah, membentengi akidah-akidah kaum muslimin dari tipuan-tipuan pengikut Paulus itu, ya kan? Tadi ada tertarik, tadi saya pernah bercerita dengan Julius, apa nama orang dari timur sana ya, dari Sorong gitu, dari Papua dia bilang. Aku kasih ilustrasi sederhana sedikit dengan beliau tadi. Bagaimana kata aku bilang, kalau kau punya orang tua perempuan atau istri kau lah, aku bilang kan, atau anak perempuan kau minta tolong dengan siapalah, dengan laki-laki lah, aku bilang kan. Lalu bukan tolong malah dibilang dia anjing. Gimana kau tuh? Kalau aku tunggu waktu, kalau ketemu langsung kutebas kepalanya gitu orang. Berarti fitrah dia itu sama dengan aku bilang, sama. Apapun dibilang itu tetap kita marah kan gitu. Nah, bagaimana kalau yang mengatakan itu orang yang kalian Tuhan kan, aku bilang. Yahudi gondrong ini mengatakan perempuan baik-baik minta tolong dikatakan anjing. Lama dia terdiam. Akhirnya dia bilang apa? Itu kan anak Allah, anak Tuhan. Apakah anak Tuhan boleh ngomong gitu? Ya tidak boleh, itu salah. Jadi kan fitrah dia sebagai manusia mengakui gitu. Sebenarnya seperti itu gitu kan. Karena dengan oten-oten ini kita bolak-balik pembibah dia tidak percaya. Sikit-sikit dengan akal, dengan logika gitu. Oke, panjang pula aku ngomong. Lanjut yang lain. Makasih. Yang mau diskusi, yang agama Kristen aja yang minta permintaan. Typing coba di bawah agamanya Kristen. Agama Kristen aja yang naik. Aku turun dulu ya. Punya rugi siapa nih? Siapa? Kan? Oke kawan-kawan semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imanan yang kalian punya, ya kan, Bible yang kalian punya.